إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian sebagaimana yang telah kita kenal, yakni kita berusaha untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar saja, hanyalah singkat saja. Iya, berapa sih umur kita hidup di dunia ini? Nabi SAW pernah menjelaskan dalam hadis yang sahih, a'malu ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Nabi SAW, umur umatku ini hanyalah antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali orang yang bisa lebih dari hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan Nabi mengatakan bahwa umur umat beliau, umur umat Islam seperti kita semua ini hanyalah sekitar antara 60 hingga 70 tahun. Adapun yang lebih dari itu sangat-sangatlah sedikit, meskipun ada. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kehidupan kita di dunia adalah sangat-sangat pendek, sebentar saja bila dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian kita nanti. Ingat ma'asyiral muslimin, setelah kita mati nanti, kita akan masih melewati masa terutama di alam barzakh atau di alam kubur kita, yang kita belum tahu berapa lama masing-masing kita berada di alam kubur tersebut.
hingga hari kiamat ketika kita dibangkitkan nanti. Belum lagi setelah itu kita juga akan dibangkitkan dari kubur kita, dan kita akan melewati perjalanan yang sangat panjang. Hari-hari di padang mahsyar terasa sangat lama sampai diputuskan urusan kita, apakah kita nanti ada di dalam surga atau justru terjerumus ke dalam neraka. Kemudian kita akan tinggal di dalamnya selama-lamanya dalam kehidupan yang abadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan bahwa sungguhnya umur kita, waktu kita tinggal di dunia hanyalah sebentar saja, terutama bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti. Sebagaimana hal itu ditunjukkan dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun pada ayat ke-112 hingga 115. Allah Ta'ala berfirman, "Qala kam labistum fil ardi 'adada sinin, qalu labisna yawman aw ba'da yawm, fas'alil 'adin, qala inna illa bistum illa qalila, law annakum kuntum ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di bumi ini? Mereka menjawab, kami tinggal hanyalah sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu tinggal di dunia ini tidak lain hanyalah sebentar saja, seandainya kamu benar-benar mau mengetahuinya. Dalam ayat yang lain, sebenarnya disebutkan dalam surat Yunus pada ayat ke-45, Allah juga berfirman, wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah akan suatu hari yang mana di waktu itu Allah mengumpulkan mereka, dan mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidaklah pernah tinggal di dunia kecuali hanya sekedar sesaat, beberapa saat di siang hari saja. Dalam ayat yang lain pula di surat An-Nazi'at pada ayat ke-46 pun Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allah mengatakan pada hari mereka melihat, pada hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia ini, melainkan hanya sebentar saja di waktu sore hari atau di pagi harinya. Demikian pula dalam ayat yang lain, surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah Ta'ala juga berfirman, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan minan nahar atau min nahar. Allah mengatakan pada hari ketika melihat hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat itu, seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia ini kecuali sekedar sesaat di waktu siang saja. Nah, ma'asyiral muslimin, bahkan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita tentang betapa singkatnya kehidupan di dunia ini. Kata beliau, mali wa malid dunya, ada apa gerangan antara diriku dengan dunia ini? Artinya, apa urusanku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarkaha. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini kecuali hanyalah seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia istirahat berteduh di bawah sebuah pohon, lalu dia beristirahat sejenak, lalu kemudian ia pun melanjutkan perjalanan dan meninggalkan pohon tempat dia berteduh tersebut. Artinya kita lihat, seorang musafir apabila dia lelah, dia kecapean dan ingin istirahat, tentu dia akan istirahat sebentar. Dan itulah gambaran kehidupan dunia. Kita hidup sesaat saja, setelah itu kita akan meninggalkannya dan akan melanjutkan dalam perjalanan di akhirat nanti. Karena itulah ma'asyiral muslimin, banyak dalil-dalil yang semacam ini yang menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah singkat saja, pendek saja. Oleh karena itu, mengingat singkatnya dan pendeknya kehidupan kita di dunia ini, maka janganlah kita menyia-nyiakannya.
gunakanlah ma'asyiral muslimin, gunakanlah kehidupan di dunia ini sebaik-baiknya, yakni dalam rangka untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat-ayat yang lain pula justru Allah menyebutkan bagaimana tentang kehidupan di akhirat nanti, yakni kehidupan yang panjang dan lama, kehidupan yang abadi dan selama-lamanya. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan juga lebih kekal, yakni betul-betul selama-lamanya dan tidak akan ada hancurnya. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat Al-Ankabut pada ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan main-main saja, sedangkan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya seandainya saja mereka mengetahuinya. Dalam ayat yang lain pula, ma'asyiral muslimin, di surat An-Nisa pada ayat ke-57, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan yang melakukan amalan saleh, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya, dan di sana mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Nah, disebutkan dalam ayat ini tentang kehidupan di surga, khalidina fiha abada. Mereka yang masuk di dalamnya adalah kekal selama-lamanya. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal tinggal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ma'asyiral muslimin, ini semua dalil yang sangat tegas, gamblang dan jelas tentang bagaimana kehidupan di akhirat. Bahwa sungguhnya kehidupan di akhirat nanti itu, ma'asyiral muslimin, adalah kehidupan yang lama, kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat itu, baik yang berupa kesenangannya atau justru kesengsaraannya. Karena itu, ma'asyiral muslimin, nah ini semua menunjukkan apa? Bahwa sungguhnya selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka hendaknya kita bersegera untuk melakukan amal-amal saleh, yang amal saleh ini, ma'asyiral muslimin, sesungguhnya merupakan bekal utama bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Karena sesungguhnya kesempatan dan waktu untuk bisa beramal saleh hanyalah pada saat kita hidup di dunia ini saja. Nah, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan hendaknya setiap diri mempersiapkan apa yang ia telah berbuat untuk hari esok, yakni kehidupan akhirat nanti. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu perbuat. Bahkan Allah menyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah menyatakan, berbekalah kalian,
karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan oleh karena itu bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah bekal kita, bekal yang akan memberikan manfaat buat kita di akhirat nanti. Adapun yang selain ini berupa harta yang kita tumpuk-tumpuk saat ini di dunia, berupa keluarga yang kita cintai, berupa jabatan yang kita kejar, demikian pula seluruh dari kesenangan dunia ini, semua itu tidak berarti, karena sesungguhnya dalam kehidupan di akhirat itu semua tidak memberikan manfaat apapun bagi kita kecuali keimanan, kecuali amalan soleh dan ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu semangatlah kita untuk berbekal dengan bekal keimanan, dengan bekal ketakwaan dan bekal amalan soleh yang hanya bisa kita lakukan di dunia ini saja. Ma'asyiral muslimin, inilah khutbah pertama yang bisa disampaikan, yang intinya kami ingatkan pada diri kami dan hadirin sekalian, sungguh kehidupan dunia adalah sebentar saja. Karena itu dalam kehidupan yang sebentar ini jangan disia-siakan dengan terlena dalam kehidupan dunia hanya untuk bermain-main, bersenang-senang dan tertipu dengan kemewahannya. Ketahuilah sesungguhnya sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah, dan kematian pasti akan menjemput kita. Setelah itu selesailah kehidupan dunia ini. Karena itu bersungguh-sungguhlah mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan setelah kematian nanti dengan keamal saleh yang kita lakukan di dunia ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami ingatkan kembali pada khutbah yang kedua ini, bahwa sungguhnya mengingat sedikitnya dan sempitnya waktu kita hidup di dunia ini dan sebentarnya, maka hendaknya kita pergunakan untuk melakukan amal-amal ibadah dan amal saleh yang ini menjadi bekal buat kita dalam kehidupan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, man amila shaliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah menyatakan, barang siapa beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dalam keadaan ia beriman, maka sungguh kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amal-amal mereka itu sendiri. Dalam ayat yang lain Allah juga ingatkan, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa beramal soleh, maka itu akan untuk kembali kepada dirinya sendiri amal soleh tersebut. Sedangkan siapa yang berbuat kejelekan, maka dosanya pun akan menimpa kepada dirinya sendiri. Kemudian setelah itu kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Nah, Allah juga menegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Siapa jika kamu berbuat baik, maka sungguh kamu telah berbuat baik terhadap dirimu sendiri. Sedangkan siapa yang berbuat kejahatan, maka kejahatan itu pun akan kembali kepada dirimu itu sendiri. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi kami ingatkan diri kami dan hadirin sekalian, ingatlah, carilah bekal yang akan memberikan manfaat bagi hidup di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi juga mengingatkan dalam hadis Anas yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Nabi pernah mengatakan, yatba'ul mayyit thalasah, yang akan mengiringi jenazah ketika ia diantar di kuburan ada 3 perkara, ahluhu wa amaluhu wa maluh, keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Fayarji'u usnani wa yabqa wahid, maka yang 2 perkara akan kembali pulang ke rumahnya, sedangkan yang 1 perkara akan terus menyertai mayat hingga dalam kuburnya. Wa yarji'u ahluhu wa maluh, yang akan kembali pulang ke rumahnya setelah mayat dikuburkan adalah keluarganya dan juga sebagian hartanya.
wa yabqa 'amaluh, sedangkan amalannya akan terus menyertai mayat itu dalam kuburnya. Dimenunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, yang akan terus beri manfaat buat kita sampai dalam alam kubur kita, hingga nanti di akhirat adalah apa? Amal-amal saleh kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersungguh-sungguhlah di dalam kita mengupayakan untuk terus beramal saleh, terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah kita tertipu, jangan terlena dengan kehidupan dunia yang sebentar itu saja, yang ternyata banyak membinasakan kita semua dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan juga anak-anakmu membinasakan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa melakukan hal yang demikian itu, sungguh mereka itulah orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah nasihat yang bisa disampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk kami dan hadirin sekalian. Kita diingatkan semuanya agar kita betul-betul menyadari bahwa kehidupan kita di dunia hanyalah sesaat dan sebentar saja. Ingat, umur kita kata Nabi hanyalah antara usia 60 sampai 70 tahun saja, dan jarang sekali yang lebih daripada usia tersebut. Karena itu kalau kita saat ini sudah usia 50, 40 atau berapapun, maka tinggal menghitung hari saja berapa saatnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, jangan lalai dengan melakukan ibadah dan amalan saleh. Nah, inilah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk selalu istiqamah dalam melakukan amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقيم الصلاة.